Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Toramana di X Live Channel. Di kesempatan kali ini kita akan mereview lagi salah satu invoice. Nama invoice-nya adalah Indev 2022. Oke, yang pertama di bagian admin panel atau admin tools. Di sini ada 5 bagian: perusahaan, pekerjaan, signature, kemudian ada bank dan juga VPN, terus kemudian tombol reset. Oke, yang pertama untuk nama perusahaan atau untuk informasi perusahaan ya. Di sini teman-teman bisa isi ada nama perusahaan, alamat, nomor telepon, email dan juga Instagram. Ini bebas ya mengisinya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Yang perlu diperhatikan di sini ada informasi untuk memasukkan logo dan juga ada ukuran logonya. Oke, sebelumnya kita coba lihat dulu preview tampilannya. Nah, dia logonya seperti ini tampilannya di pojok kiri atas ya. Oke, saya close dulu. Saya masuk lagi ke admin panel. Untuk memasukkan logo, yang perlu teman-teman perhatikan adalah menentukan terlebih dahulu lebar dan juga tingginya, baru kemudian mengambil logonya. Oke, saya biarkan lebar dan tingginya 70 dan 70, kemudian saya ambil logonya. Kemudian saya pilih coba logonya yang ini. Dia agak sedikit memanjang, teman-teman. Oke, kalau sudah saya klik open. Kalau saya lihat hasilnya, nah seperti ini. Kurang bagus juga dipandang ya. Jadi harus kita sesuaikan terlebih dahulu. Saya masuk di admin tools atau admin panel. Lebarnya saya sesuaikan. Mungkin lebarnya seperti ini, 200, tingginya 70. Baru kemudian saya ambil gambarnya. Di sini dia gambarnya, saya klik open. Oke, jangan lupa disimpan untuk menyimpan perubahan. Kalau sudah, coba kita lihat preview hasilnya. Nah, ini dia. Sudah agak sedikit bagus hasilnya. Kemudian untuk tab berikutnya masih di bagian admin panel. Di sini ada pekerjaan. Di bagian pekerjaan ini kita bisa menuliskan beberapa pekerjaan yang bisa kita kerjakan untuk perusahaan kita atau tempat usaha kita. Di sini judulnya, di sini kolom 1 dan kolom 2 masing-masing berisi 5 pekerjaan. Kalau kita lihat hasilnya di sini, di pojok kanan atas ini. Ini judulnya kami bisa mengerjakan, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Oke, kita akan coba isi di sini. Di bagian pekerjaan, nah di sini judulnya, saran saya untuk bagian kolom yang atas ini jangan terlalu panjang judulnya ya. Misalnya teman-teman mau mengisi seperti ini, kami bisa mengerjakan sebagai berikut misalnya seperti ini. Kita coba simpan. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya, agak sedikit kurang bagus juga dipandang. Kenapa? Karena dia terlalu panjang teksnya. Oke, kita coba perbaiki di sini di bagian pekerjaan. Ini saya hapus. Oke, misalnya yang ini pekerjaannya adalah membuat kitchen set misalnya. Kemudian yang ini membuat pagar besi misalnya. Oke, kita coba simpan lagi sebelum di preview. Nah, ini dia hasilnya. Kalau mau dikosongin boleh-boleh aja dikosongin ya. Jadi misalnya ini tidak masuk di tab ini, kemudian ini saya Ctrl X, saya males ngetik nih ya. Di sini saya Ctrl V, bisa. Oke, seperti ini aja. 3 baris untuk kolom pertama, di kolom kedua juga 3 baris pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Kita simpan terlebih dahulu, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini dia, hasilnya seperti ini. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya, ada tanda tangan di sini. Ini nama untuk penulis invoice-nya, ini jabatannya, ini catatan yang ada di bawahnya, kemudian ini adalah tanda tangannya. Coba kita lihat dulu previewnya di bagian bawah, saya geser ke bawah. Ini nama yang tadi yang saya maksud, di sini ada jabatannya, di sini adalah teks untuk footernya tadi, dan ini adalah tanda tangannya. Untuk tanda tangan yang perlu teman-teman perhatikan di sini. Oke, saya masuk ke signature atau tanda tangan. Seperti halnya ketika kita memasukkan logo perusahaan tadi, teman-teman harus menentukan terlebih dahulu lebar dan juga tingginya. Kemudian di sini ditambahkan posisinya, sebelah atas dan juga sebelah kiri. Baru menentukan gambarnya. Oke, kita coba bagian atas saya masukkan angka 0, kiri saya masukkan angka 0. Kemudian saya ambil gambarnya. Ini yang terpilih adalah gambar ini. Saya coba gambar yang ini. Saya open. Oke, saya preview. Nah, ini hasilnya. Jadi dia hasilnya akan mepet ke atas ya. Jadi kurang bagus juga dilihat ini.
Jadi harus dirubah dulu posisinya. Di sini posisinya bagian atas saya masukkan angka 20, sebelah kiri 10. Kemudian saya ambil gambarnya, saya pilih yang ini aja, saya pilih open. Oke, saya simpan aja dulu. Baru kita coba lihat hasilnya. Nah, ini dia, sudah kelihatan bagus. Oke, berikutnya adalah untuk nama bank ya, informasi bank. Di sini ada nama banknya, ada nama akunnya, dan juga nomor rekening. Kemudian untuk PPN di sini, PPN kalau kita tidak ingin menyertakan PPN ya tinggal kita hapus saja atau masukkan angka 0. Coba kita simpan terlebih dahulu. Kalau kita lihat hasilnya, nah ini dia. Di bagian ini tidak ada nama PPN-nya dan juga hitung-hitungan PPN juga akan ditiadakan. Oke, kalau ingin memberikan PPN ya tinggal diisi aja. Misalnya 10. Kita simpan, jangan lupa, baru kita lihat. Nah ini dia, PPN-nya 10%, nanti akan terisi secara otomatis berapa jumlahnya, PPN-nya berapa. Untuk bagian DP itu nanti ya ketika kita menginput invoice-nya. Oke, untuk bagian yang terakhir ada bagian di sini teman-teman, untuk nomor faktur. Untuk penomoran faktur itu ada di bagian admin tools, di bagian reset. Yang perlu teman-teman perhatikan sebelum membuat penomoran ini, baik jenisnya maupun nomor saat ini, misalnya seperti ini nomornya, kalau kita simpan, coba kita simpan, nah ini akan muncul teks seperti ini atau muncul pesan seperti ini. Silahkan lakukan reset data terlebih dahulu. Ini artinya bahwa database saya ini sudah pernah saya buat sebelumnya, jadi sudah ada. Jadi kalau mau mengatur nomor invoice dan juga jenisnya, saya harus lakukan reset terlebih dahulu. Oke, kita reset dulu, maka akan dibersihkan semuanya. Oke, saya pilih yes. Oke. Yang perlu diperhatikan, tombol reset ini tidak bisa dibatalkan. Jadi kalau sudah di reset ya sudah bersih datanya. Oke, nomor di sini kembali ke nomor awal. Jadi nomor 1. Misalnya teman-teman mau mengawali ke nomor, misalnya ke nomor 17. Misalnya seperti ini. Untuk jenis penomorannya, kalau nomor saja nanti munculnya seperti ini nomor invoice-nya. Pagar 00017. Kalau diganti nomornya menjadi 179 ya seperti ini nanti. Atau mungkin pingin yang jenis kedua, jadi gabungan antara teks dan juga nomor invoice. Ini teksnya, ini nomor invoice-nya. Kalau ingin merubah nomor invoice di sini, misalnya di sini huruf terakhir saya kasih ABC seperti ini, saya kasih garis miring seperti ini. Jadi kalau saya pilih ini, saya simpan, ya hasilnya untuk nomor invoice penomoran seperti ini. Nah yang ketiga untuk template jenis penomoran ini adalah seperti ini. Ada gabungan bulan dan juga tahun. Bulan pakai penulisan Romawi dan tahun sekarang. Jadi sama seperti ini. Cuman bedanya ada bulan dan tahunnya. Jadi nomor, kemudian teks, kemudian invoice, bulan dan tahun. Oke, misalnya yang ini ya, kita pilih ya. Diawali dari nomor 179 misalnya. Kalau sudah saya simpan, ada peringatan merubah penomoran hanya bisa dilakukan saat tidak ada data invoice yang tersimpan di database. Oke, yakin? Yes. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat hasilnya. Nah, ini dia nomornya. Sudah berhasil tertulis di sini ya. Oke, kita sudah selesai untuk bagian admin panel atau admin tools di sini sudah selesai ya. Kemudian untuk BG image ini kalau teman-teman mau merubah tampilan background image ini ya. Seperti video saya sebelumnya, kalau mau merubah background image ini pastikan gambar yang teman-teman miliki ukurannya tidak terlalu besar agar file ini tidak membengkak. Oke. Kemudian baru kita akan coba mengentry invoice. Oke, sama seperti halnya invoice saya sebelumnya, cara menginputnya juga sama ya, mudah. Ini nomornya secara otomatis ya. Tadi kan kita mulai dari nomor 179 ya teman-teman ya. Ini jenis yang kita pilih, bulan dan tahunnya. Oke, saya pilih nama customer sebagai customer awal kita. Ini otomatis ya, hurufnya caps lock ya. Hurufnya huruf kapital. Jadi nggak bisa huruf kecil. Ini saya set seperti itu. Oke, ini pekerjaan yang kita lakukan. Misalnya pembuatan kitchen set. Lokasinya Jalan Maju Jaya misalnya nomor 100 Surabaya. Oke, gini aja. Kalau sudah, agar bisa masuk ke bagian bawahnya ini, teman-teman harus klik tombol next. Atau kalau sudah posisi kursornya di sini, tinggal tekan enter aja, kemudian enter lagi.
Ada informasi apakah yakin? Tinggal pilih aja yes. Oke, yang pertama untuk kuantitas, mungkin saya tulis di sini 1 set. Oke. Oke, untuk deskripsinya teman-teman bisa isi mungkin seperti ini. Kitchen set pakai HPL tebal misalnya 5 mili misalnya, atau 3 mili ya, tebal 3 mili. Oke, ini ada yang salah ini, tebal 3 mili. Oke, kemudian ukurannya, mungkin ukuran kitchen setnya mungkin 2 meter. Oke, harga satuannya mungkin per meter itu mungkin 1.500.000. Oke, seperti ini. Tekan enter aja. Yang berikutnya, misalnya kalau pakai kitchen set mungkin pakai plywood ya, atau pakai triplek ya. Oke, di sini banyaknya 5 triplek ya maksudnya. Jadi sini triplek tebal misalnya 18 mili. Oke, kini ya angka ukuran ya berarti ini ya. Berarti di sini jumlahnya di sini. Jumlahnya kita butuh 5, harganya per satuannya harganya 250 misalnya. Oke, saya tekan tombol ini. Nah, ini adalah hasil akhirnya seperti ini. Total yang harus dibayar adalah 4.675. Itu setelah ada PPN. PPN-nya tadi adalah berapa persen tadi? 10 ya, 10%. Kemudian di kotak yang ini teman-teman, di sini ada kolom untuk memasukkan DP. Ini secara otomatis statusnya sudah lunas karena tidak ada DP yang dimasukkan. Kalau saya mengetikkan angka di sini, misalnya 675, nah secara otomatis di sini statusnya belum lunas. Jadi nama customer ini punya tagihan nantinya. Oke, kita akan coba seperti ini ya. Kita akan masukkan DP 675.000. Statusnya belum lunas. Oke, untuk tombol yang ini kalau mau hapus ya tinggal delete aja. Wah, malah kehapus nih. Agak deh biarin deh kehapus. Kalau sudah, kita ini ceritanya dia beli triplek aja tebal 18 mili ya. Oke, kalau sudah kita akan coba cetak. Kalau mau mencetak ke kertas langsung, gak usah dicentang nih print previewnya, langsung aja disimpan dan cetak. Tapi kalau ingin dilihat terlebih dahulu sebelum dicetak ke kertas, tinggal dicentang aja di sini print preview. Oke, kita simpan dan cetak. Yakin? Yes. Yakin mencetak? Yes lagi. Dan ini dia hasilnya seperti ini. Ini namanya, kemudian alamatnya tadi, pekerjaannya pembuatan kitchen set. Tadi harusnya 2 ya, tapi kita hapus salah satunya. Kemudian di sini ada statusnya belum lunas. Kemudian tadi ada DP-nya 675, PPN-nya 10% dari subtotal. Oke, jadi seperti ini. Total yang dibayarkan sebesar Rp700.000. Nomor rekeningnya, tanda tangan, dan namanya. Oke, ini bagian bawah, ini yang kita tuliskan tadi ya, di admin panel tadi. Oke, kalau sudah saya close, kita coba entry lagi. Nah, ini dia sudah berubah ya nomor invoice-nya menjadi nomor selanjutnya 180. Oke, ini nama kedua. Sebelumnya kita akan coba buat perbedaan teman-teman ya. Jadi di sini saya tidak ingin ada PPN. Jadi PPN-nya saya hapus saja. Oke, saya simpan jadi tanpa ada PPN. Oke, kita akan lihat perbedaannya nanti. Ini nama kedua. Oke, pekerjaannya pembuatan pagar. Oke, seperti ini. Lokasinya jalan maju lagi. Nah, seperti ini aja. Oke, saya pilih tombol next, yakin yes. Kuantitasnya 1 set. Oke, pagar besi. Ukuran misalnya ukuran 5 meter persegi. Misalnya seperti ini ya. Jadi ini banyaknya sih sebenarnya di sini ya. Banyaknya 1. Harga satuannya ya karena dia membuat 1 set, mungkin harganya seperti ini aja, 750 atau 7.500.000. Kalau sudah, saya klik tombol plus untuk masuk ke bagian bawahnya. Oke, misalnya seperti ini, kita akan cetak aja, jadi dia tanpa ada DP, tanpa ada PPN ya. Kita akan print preview. Tadi kalau menghapus tinggal dipilih delete ya, tapi untuk kali ini jangan ya, nanti akan ngetik lagi nantinya. Oke, kalau sudah, kita simpan dan cetak. Saya pilih yes, saya pilih yes lagi untuk print preview. Nah, ini dia. Deskripsinya pagar besi ukuran 5 meter. Banyaknya di sini ya. Bukan ukuran di sini. Nanti mungkin kita rubah namanya ukurannya. Harga satunya seperti ini, totalnya seperti ini tanpa ada DP, tanpa ada PPN. Terus kemudian statusnya lunas karena tanpa ada DP ya. Nomor fakturnya 180. Oke, kita sudah selesai melakukan input entry invoice.
Oke, kalau kita buat lagi di sini otomatis nomornya akan berubah. Kalau mau cetak ulang, tinggal cetak ulang aja di sini. Tanggalnya tanggal hari ini, saya buatnya tanggal 21 bulan Juni. Oke, saya tekan tombol cari. Nah, ini dia. Nomor invoice-nya tadi pembuatan kitchen set. Beberapa deskripsi yang sudah kita kerjakan seperti ini. Kemudian ini untuk customer yang kedua. Kita membuat pagar besi ya tadi ya. Jadi sama sih, kalau mau cetak di sini bisa, kalau mau cetak langsung tinggal diklik cetak, tapi kalau mau dilihat dulu, dia tinggal dicentang print previewnya. Yakin? Yes. Nah, ini dia yang tadi ya, yang 750 yang tadi kita sempat hapus ya untuk kitchen setnya di barisnya tadi. Sekarang menu yang selanjutnya adalah order complete. Di menu ini akan secara otomatis mendeteksi beberapa customer yang pernah melakukan DP atau melakukan pembayaran di muka. Tinggal dicek aja. Nah, ini dia. Tadi nama customer ya, yang ini, yang melakukan DP 675.000. Jadi kalau mau melakukan pelunasan ini, dia sudah melakukan pelunasan, tinggal diklik aja namanya ini, kemudian tinggal diklik complete. Kalau sudah yakin, tinggal diklik yes. Oke, saran saja, ini tidak bisa dibatalkan. Kalau teman-teman sudah melakukan tombol yes, ya sudah selesai. Artinya tidak bisa dibatalkan. Nah, kalau ingin mencetak invoice-nya, tinggal dilakukan di menu cetak ulang, agar statusnya berubah. Jadi saya coba cetak ulang tanggal hari ini, 21 Juni 2022. Oke, tadi kan ini ya, customer yang pertama ini ya, tadi ada DP-nya kan. Nah, karena sudah kita lunasi, kita coba cetak ulang. Hasilnya apakah belum lunas? Nah, hasilnya sudah lunas di sini tanpa ada DP plus PPN lagi tadi ya. Oke, udah berhasil teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menghapus data. Untuk menghapus data, teman-teman harus memasukkan tanggal penerbitan invoice-nya. Tadi dua invoice tadi kita terbitkan tanggal 21 bulan 6 tahunnya 2022. Oke, ada nama customer dan juga ada nama kedua. Kalau ingin menghapus, tinggal dipilih nama salah satunya, tinggal delete invoice. Perhatian, perintah ini tidak bisa dibatalkan. Kalau yakin, tinggal yes. Kalau tidak yakin, ya no. Oke, coba yang pertama kita hapus, yes. Nah, dia berhasil dihapus. Jadi munculnya cuma satu aja. Database kita hanya terisi satu buah invoice saja. Oke, yang terakhir kita akan coba melihat laporan invoice-nya. Tinggal teman-teman tentukan bulannya, kemudian tahunnya. Tahun sekarang adalah tahun 2022. Untuk tahun ini nanti akan muncul secara otomatis teman-teman ya. Jadi tidak akan berakhir tahun 2023. Jadi nanti akan secara otomatis berubah. Oke, kalau sudah dicek. Nah, kalau ingin mencetak atau melakukan cetak di layar atau print preview, tinggal diklik aja di sini kemudian dicetak. Hasilnya di layar monitor. Laporan penerbitan, nama perusahaan, kemudian alamatnya, ini nama invoice-nya. Kemudian ini tadi ada yang bagian bawah Juni, ini saya geser ya teman-teman ya. Saya close dulu. Ini saya geser ke sini biar kelihatan layar desktop saya. Saya ulangi lagi, laporan invoice bulan Juni tahunnya 2022. Saya cek, saya tidak akan mencetak, tapi saya ingin export. Oke, saya pilih export, kemudian saya tampilkan di desktop. Oke, di sini nama filenya saya isi seperti ini aja, nama file hari ini. Nanti file ini akan disimpan dengan format XLSX atau format Excel standar ya. Kalau sudah saya save, simpan. Oke, hasilnya di sini nanti. Nah, ini dia hasilnya, nama file hari ini. Laporan penerbitan invoice tersimpan di C user X Live desktop dan seterusnya. Kalau sudah, klik OK. Ini saya close, kita coba lihat hasil file yang sudah berhasil kita buat. Nah, ini dia hasilnya. Oke teman-teman, itu tadi review sederhana tentang aplikasi Indev atau Invoice untuk interior design dan juga furnitur 2002. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu lagi di review aplikasi Excel berikutnya, tentunya bersama saya Anto Ramana di Excel Live Channel. Sampai ketemu lagi.